Terima kasih Mbak Vera. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, malam hari ini kita dapat bertemu di acara webinar yang diadakan oleh Bos COD ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya sangat mengapresiasi acara yang dilakukan oleh Bos COD ini. Sangat-sangat bisa membantu, saya rasa ya, bisa membantu apa sih kendala dari siper teman-teman Bos COD ini dalam melakukan yang namanya marketing seperti itu. Jadi acara ini benar-benar sudah saya bincangkan dari kemarin-kemarin dengan Mbak Vera. Ini sebenarnya apa sih kendala dari customer? Apa kendala dari siper ini untuk bagaimana cara supaya closingnya itu maksimal seperti itu. Baik, ini saya sendiri berlatar belakang dari senior marketing dari PT Adit Parama Indonesia yang telah berpengalaman 3 tahun lebih menjadi customer service seperti itu. Jadi kebanyakan di sini setelah kemarin saya bincang-bincang dengan Mbak Vera itu, Bos COD ini platformnya para penjual atau shipper yang non marketplace seperti itu ya, yang non marketplace, yang jelas transaksinya itu via WhatsApp, kebanyakan seperti itu. Jadi untuk materi yang akan saya sampaikan ini spesifik itu bagaimana adanya teknik-teknik customer service seperti itu, cara menangani atau cara ber-customer service yang efektif, efisien, dan maksimal seperti itu. Jadi kemarin saya itu pernah mendengar atau melihat YouTube-nya yang dari Mas yang kasih solusi itu, yang beliau kan itu. Jadi masyarakat 4.0 ini itu sangat suka, atau masyarakat yang sukanya itu simple, sederhana, dan langsung gercep. Bahasanya itu kalau bahasa Jawanya tas-tes seperti itu. Jadi harus cepat, harus maksimal, dan harus sedetail mungkin seperti itu. Jadi hari ini akan kita bongkar bagaimana teknik-tekniknya seperti itu sesuai dengan pengalaman saya. Pengalaman saya itu pernah 3 tahun jadi CS itu lead masuk semisal 100 itu bisa closing 100. Jadi di sini akan saya sampaikan bagaimana keefektifan menjadi CS seperti itu. Jadi jangan apa ya maksudnya? Jangan sampai CS itu tidak optimis. Jadi kalau semisal menjadi CS itu benar-benar harus optimis seperti itu. Harus optimis closing seperti itu. Harus optimis WA saya itu closing seperti itu ketika. Jadi salah satu keunggulan dari semisal iklan di Facebook, iklan di IG itu bagaimana bisa mengarahkan kita kepada customer yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Via iklan itu sudah menuju ke customer yang kita inginkan, dan ketika sudah WA kita itu harus benar-benar kita maksimalkan seperti itu. Supaya apa? Semisal postingan kita itu tidak mubazir, terus iklan kita juga tidak mubadir seperti itu ya teman-teman kusiper yang saya cintai. Jadi seperti itu. Jadi WA1 itu benar-benar sangat, atau chat 1 masuk itu benar-benar sangat berharga. Karena apa? Itu adalah pintu utama kita untuk menjadikan barang kita itu laku seperti itu. Jadi mungkin di sini siper-siper yang sampai saat ini WA-nya diabaikan, WA dari customer diabaikan, walaupun dia merespon seperti itu, jangan sampai terlewat, karena satu WA itu sangat berarti supaya apa? Omset kita itu maksimal seperti itu ya. Jadi di teknik ini, di teknik bongkar rahasia sukses omset minimal 1 juta per hari dengan teknik closingan 2M ini, saya akan membagi 2 kriteria atau berdasarkan pangsa pasar dan keinginan shipper. Mungkin di sini shipper ada yang ingin itu jualnya sekali beli atau yang repeat order. Jadi akan saya sampaikan 2 tipe itu. Seperti itu.
Dan jangan lupa, ini benar-benar dari pengalaman saya. Jadi untuk teori yang saya sampaikan di sini ini benar-benar simpel, benar-benar sederhana, tapi sangat-sangat efektif. Sesuai apa? Sesuai keinginan masyarakat yang ada saat ini, yaitu masyarakat 4.0, yang intinya itu yang intinya itu pelayanan kita harus cepat dan maksimal. Karena apa? Kesibukan dari masyarakat kita itu benar-benar sibuk, semisal seperti itu. Jadi kita harus gercep, harus maksimal mungkin untuk apa? Untuk memaksimalkan WA yang masuk, seperti itu. Ini saya buat, teori ini saya buat sesederhana mungkin dan hasilnya optimal. Seperti itu. Saya ulang lagi ya. Teori yang saya sampaikan ini atau webinar yang akan saya sampaikan ini adalah teori yang benar-benar praktek, benar-benar simple, benar-benar sederhana, dan mampu kita laksanakan dengan optimal, seperti itu. Dan jangan lupa, mindset sebagai pelayan itu kita harus mindset optimis barang kita laku, seperti itu teman-teman. Oke, jadi kriteria dari shipper itu atau cara marketingnya itu, shipper ada yang sekali beli, ada yang marketing repeat order. Untuk sekali beli ini nanti akan saya sampaikan. Jadi untuk sekali beli ini WA yang masuk itu ketika customer sudah beli, ya udah kita biarkan aja. Itu juga baik, itu juga nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi dua cara ini atau dua tipe ini itu sangat, maksud saya sangat efektif semua. Jadi nggak ada yang salah. Tinggal kita pilih aja. Dan jangan sampai dijadikan satu, seperti itu. Jadi kita ingin customer kita itu pilih yang sekali beli di produk kita atau pilih yang sekali beli atau pilih produk yang repeat order di orderan kita, seperti itu. Repeat order itu maksudnya mau beli kembali, seperti itu. Jadi langsung saja saya sampaikan, yang pertama itu marketing sekali beli. Ini tekniknya juga sangat bagus, juga sangat gak apa-apa, tipe yang sangat bagus saya rasa. Jadi marketing sekali beli ini, shippernya itu beli produk kita dan kemudian itu tidak beli kembali. Itu nggak apa-apa. Yang penting apa? Closing. Saya ulang lagi. Yang penting apa? Closing. Yang penting apa? Barang kita diterima. Yang penting apa? Barang kita terkirim. Seperti itu. Ini biasanya ini untuk marketing sekali beli ini, tipe ini orderannya itu biasanya labanya tinggi. Jadi ini harus saya sarankan labanya itu setinggi mungkin. Biasanya itu 50% atau 60% seperti itu. Jadi kalau semisal kakak-kakak saat ini atau teman-teman shipper saat ini menggunakan teknik marketing, tipe marketing sekali beli, itu saya sarankan untuk labanya setinggi mungkin, atau 50% atau 60% seperti itu. Jadi poin, langsung saja saya kabarkan atau saya informasikan bahwa poin penting dari ini untuk marketing yang sekali beli tipe ini ada teknik-tekniknya. Jadi saya sampaikan, yang pertama itu, ini jelas ya. Ini yang pertama, ini fast respon. Jadi maksudnya fast respon apa? Maksudnya fast respon ini ketika calon customer atau ketika customer kita sudah WA, itu benar-benar harus kita layani atau kita balas dengan secepat mungkin. Bahkan kalau bisa lebay, kalau bisa saya lebay itu 0,1 detik itu harus segera dibalas, seperti itu. Bisa menggunakan template, tapi untuk balasan selanjutnya itu benar-benar harus kita balas secepat mungkin seperti yang terbalaskan oleh template di atas. Biasanya seperti itu yang pernah saya lakukan. Jadi poin penting ini benar-benar saya kasih yang di awal itu benar-benar kita harus fast respon. Mungkin saat ini teman-teman yang sering mengabaikan atau yang mungkin customernya dibiarin beberapa menit itu, mulai sekarang saya rasa atau harus dilakukan dengan ganti polanya menggunakan teknik fast respon. Karena apa? Ini dulu pernah saya coba dan hasilnya itu sangat-sangat signifikan seperti itu. Ketika saya tidak balas WA itu sekitar 5 menit, 2 menit, itu customer itu akan kabur dan mencari produk lain. Karena apa? First impression yang diterima oleh customer itu, kalau kita tidak fast respon atau lambat, itu buruk seperti itu.
Jadi loh kok saya tidak merasa dihargai ini sebagai pembeli, seperti itu. Jadi fast respon ini benar-benar sangat efektif. Jadi saya itu pernah mencoba closing semisal tanpa fast respon itu signifikan sekali, bisa 50%. Jadi hanya 50% kalau semisal kita tidak fast respon. Kalau fast respon itu bisa mencapai 100%. Yang penting apa poin yang utama ini adalah ketika kita menjadi customer service, yaitu fast respon, seperti itu. Jadi fast respon ini benar-benar sangat gimana ya, menentukan kualitas atau menentukan closingan kita. Jadi tetap saya garis bawahi, yang terpenting dalam melakukan customer service, melayani customer itu adalah fast respon. Fast respon secepat mungkin. Jadi saya sarankan, semisal kalau teman-teman siber ini punya CS atau dilayani sendiri untuk via WhatsApp-nya, itu kita harus, atau saya sarankan untuk fast respon. Coba deh dilakukan nanti kalau semisal saya lihat sendiri hasilnya. Seperti itu. Yang kedua, langsung saja yang kedua, ketika sudah fast respon, yang kedua itu supaya omset kita maksimal atau laba kita itu maksimal, bisa ditawari beli 2 atau lebih. Karena apa? Karena ongkirnya itu menjadi lebih hemat dan lebih bagus lagi ketika nanti kita dikasih diskon produknya. Terus ongkirnya kita kasih satu, seperti itu. Jadi semisal seharusnya 0,5 itu hitungannya menjadi 1 kilo. Jadi kalau semisal beli 2 itu kita bisa lebih hemat, atau customer itu merasa lebih hemat kalau beli 2, seperti itu. Dan saya sarankan untuk dikasih potongan juga, seperti itu. Semisal harganya 100 menjadi 80, kalau beli 2 menjadi 160, kan kita sudah laba. Itu pun juga sangat maksimal ketika dia beli 2 laba kita, seperti itu. Yang seharusnya kita mendapatkan laba semisal 40 menjadi 60, seperti itu. Yang ketiga ini ketika kita bahas ada tidak usah tanpa menunggu saran dari atau customer menanya kita, yaitu langsung aja dikasih promo setinggi mungkin untuk hari ini sesuai budget, seperti itu. Sesuai budget dan sudah laba. HPP-nya segini, labanya segini, sudah laba. Ini kalau customernya itu masih tanya-tanya, atau masih ketika kita bisa rasakan itu customernya kok agak ragu, seperti itu. Jadi kita kasih promo aja, nggak apa-apa. Yang penting apa? Tetap di fast respon, ditawarin video, terus kalau misal kelihatannya customer itu tidak tertarik atau gimana, itu langsung kita kasih promo, seperti itu. Untuk hari ini, karena apa? Untuk hari ini, karena supaya lebih tertarik, supaya besoknya itu nggak beli lagi, atau untuk besoknya itu dia tidak, maksudnya untuk selanjutnya itu dia atau calon customer itu kalau besoknya itu diskonnya habis, seperti itu. Jadi kita kasih promo hari ini, untuk besok tidak ada diskon, seperti itu, atau besok tidak ada promo. Biasanya yang produk sekali beli ini produk yang musiman, produk yang mempermudah pekerjaan, produk yang hits atau viral, produk yang unik atau beda dengan yang lain. Contohnya seperti kalau sekarang itu yang banyak itu produk-produk itu kipas yang ada baterainya itu, kalau misal kita di ruangan atau gimana, seperti produk yang mempermudah pekerjaan, semisal produknya itu blender multifungsi, seperti itu. Tapi untuk sekali beli ini sudah saya sarankan dari tadi, atau dari pembukaan tadi, labanya harus besar, nggak apa-apa, seperti itu. Untuk selanjutnya yang technical 5 ini juga sangat penting. Ini technical 5 ini mungkin tidak relevan atau mungkin tidak familiar, tapi ini benar-benar sangat bagus saya rasa, sesuai dengan pengalaman. Jadi semisal hari ini calon customer itu semisal calon customer itu tidak beli produk kita, kita harus follow up, seperti itu.
kita harus follow up berturut-turut sampai 7 hari atau sampai diblokir. Nah, ini juga poin penting. Walaupun fast responnya tadi juga penting, ini juga penting juga. Kita juga harus, kalau biasanya di WhatsApp bisnis itu ada, kita ditandai, kita kasih tandai tanggal-tanggalnya seperti ini, tanggal seperti itu. Jadi di FU berturut-turut atau di follow up berturut-turut sampai 7 hari ketika customer itu tidak beli. Seperti itu. Jadi harus segera dikejar terus sampai dia memblokir kita. Jadi untuk tipe pemasaran atau marketing yang sekali beli ini, kita harus kejar customer kita sampai dapat. Dan jangan lupa, mindset dari customer tadi sudah saya sampaikan, itu harus mindset yang optimis. Jadi semisal hari ini tidak beli, besoknya kita pastikan atau kita optimis beli. Kalau semisal besoknya tidak beli, kita lusanya lagi sampai 7 hari sampai berturut-turut sampai diblokir. Dan biasanya ini yang pernah saya coba dan pernah saya lakukan itu belum sampai diblokir dia sudah closing. Seperti itu. Jadi poin yang penting yang saya garis bawahi di teknik yang pertama ini, dan semuanya sebenarnya penting, tapi menurut saya yang paling penting yaitu fast respon. Dan ketika tidak beli, kita FU berturut-turut. Dan ketika dia sudah balas, langsung kita cepat fast responkan. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan lupa fast respon dan optimis. Calon customer kita akan membeli produk kita seperti itu. Ini contoh, saya kasih contoh-contoh yang pernah saya lakukan. Ini kemarin saya jual itu waterproof parachute motorcycle cover atau biasa disebut mantol. Tapi yang unik ini, mantolnya unik, berbentuk apa-apa gitu, berbentuk kartun atau berbentuk apa itu, superhero. Jadi ini benar-benar fast respon ini. Saya tawari semisal seperti harga promonya masih tersedia, Kak, bayar di tempat atau transfer, dia pengennya transfer, itu harus benar-benar cepat. Kita kasih formnya, setelah seperti itu, setelah itu kita totalkan dengan ongkir. Jadi jangan lupa ya, langsung ditotalkan dengan ongkirnya aja ketika mau beli itu. Jadi yang harganya seperti itu, kita langsung kasih, nah beli duanya itu lebih hemat. Seperti itu. Beli duanya lebih hemat, bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Teman-temanku siber. Jadi setelah dia mengisi alamat kan seperti ini ya biasanya kita seperti CSS atau melayani customer sekalian seperti ini. Ini cuma 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 chat aja sudah closing. Ini cuma butuh beberapa menit atau beberapa menit aja. Jadi kita bisa melayani yang lain seperti ketika ini sudah selesai. Tunggu balas yang ini terus yang lain kita juga bisa melayani. Tunggu misal customer transfer atau customer ngisi alamat. Yang penting apa? Setelah dia respon, kita harus benar-benar apa? Ngasih pelayanannya maksimal yaitu fast respon seperti itu. Jadi ini sangat jelas, sangat simpel, sesuai dengan kebutuhan masyarakat 4.0. Ini sangat simpel, sangat jelas. Jadi customer juga merasa nyaman ketika sudah jelas seperti itu. Nah, kita tawari harga beli 2, langsung akhirnya kan dia beli 2 karena beli 2-nya itu lebih hemat. Seperti itu. Customer-nya merasa juga lebih hemat, kita pun labanya juga maksimal. Itu yang kita inginkan. Ini contoh ikannya juga bagus, ini beli 2 gratis 1, ini sebenarnya bagus. Nanti kan kita lanjut chattingannya kan di WA seperti itu. Ini bisa di screenshot atau gimana nggak apa-apa, ini yang penting semua bisa paham ini cara melayani customer atau melayani calon customer yang ya benar-benar masyarakat 4.0 benar ini. Jadi langsung simpel, tes langsung closing seperti itu. Oke, yang kedua ini yaitu tipe marketing yang repeat order. Mungkin kakak-kakak di sini yang
marketingnya tipe repeat order atau produknya yang produk-produk obat-obatan atau pupuk, ini bisa akan saya bongkar teknik-tekniknya seperti itu. Jadi tetap yang pertama, walaupun tipe marketingnya yang repeat order atau yang sekali beli itu sama. Yang terpenting dari CS itu yang saya bongkar ya, atau yang saya kasih tahu atau yang sudah pengalaman dari saya bertahun-tahun menjadi CS itu adalah fast respon. Jadi walaupun customer sudah puas, walaupun customer mau beli lagi atau sudah merasakan manfaat dari produk kita cara melayaninya benar-benar harus fast respon. Jadi semisal kalau teman-teman super sudah punya CS itu benar-benar dibagi. Fast responnya itu berapa jam, Mas? Fast responnya itu benar-benar harus 24 jam seperti itu. Kadang ada super atau kadang ada customer yang lagi boring atau lagi nggak ada kerjaan, biasanya jam 12 ngechat seperti itu. Jam berapa? 1 malam, jam 12 malam itu biasanya customer mau ngechat. Karena apa? Itu jam-jamnya overthinking, biasanya customer itu ingat dengan produk yang puas seperti itu. Yang kedua, tekniknya itu walaupun yang kedua, semisal ada customer baru atau customer lama, itu benar-benar harus ditawari sedetail mungkin produk kita atau kualitas atau khasiat produk kita itu memang bagus. Jadi untuk tipe marketing yang repeat order ini, barang atau produk yang kita jual itu benar-benar harus berkualitas. Jadi jangan sampai customer itu kecewa. Karena apa? Kalau semisal customer itu kecewa dengan produk kita, itu dia tidak akan menghubungi kita. Seperti dia akan komplain bahkan. Jadi harus dipastikan untuk tipe marketing yang repeat order ini, kata-kata harus memiliki atau menjual produk yang benar-benar bagus, yang benar-benar kualitas. Mahal nggak apa-apa. Yang penting apa? Berkualitas. Dan produknya itu memang bagus. Seperti misal pupuknya pupuk bagus, misal obat herbal yang bagus, elektronik elektronik yang bagus, seperti itu. Yang ketiga itu tetap teman-teman siber, ini harus diawali atau dianjurkan tetap dikasih promo, walaupun dikasih promo, terutama apa? Customer yang baru beli seperti itu. Yang kedua, pembelian selanjutnya tidak perlu dikasih promo, karena apa? Dia sudah merasakan apa? Merasakan kepuasan dari produk kita, merasakan khasiat, merasakan apa yang namanya, wah produk ini benar-benar yang benar-benar ini loh produk yang saya cari, berkualitas. Dan itu apa plusnya? Plusnya itu akan secara otomatis itu akan memberitahu kepada yang lain seperti saudara, teman, kalau misalnya produk kita bagus. Nah, setelah itu biasanya dia customer yang sudah puas itu WA kita kembali atau langsung di WA oleh teman-temannya, atau itu biasanya namanya itu the power of mouth, seperti dari mulut ke mulut. Ini yang benar-benar wah bagus seperti itu. Harapannya seperti itu kalau misal keunggulan dari produk yang tipe marketing yang repeat order ini seperti itu. Jadi kita tidak usah nyari, ya, kita di WA seperti itu. Tapi jangan lupa, jangan pernah kalau semisal produk kita sudah laku keras itu cepat-cepat langsung saja di fast respon. Nanti manajemennya terserah kata CS-nya pembagiannya seperti apa, seperti itu lah ya. Yang keempat itu biasanya produknya itu tidak musiman, produk herbal seperti itu, atau produk-produk yang benar-benar berkualitas, elektronik seperti itu. Yang kelima ini yang tadi, yang pertama tadi untuk tipe yang sekali beli itu harus di FU terus berturut-turut. Yang untuk tipe yang ini, yang repeat order ini, itu di FU berjangka saja, tidak usah terlalu memburu. Atau
FU-nya itu lebih bagusnya ke personal aja. Gimana Kak kabarnya? Gimana Kak produknya? Gimana Kak hasilnya? Seperti itu. Jadi lebih ke personal aja kalau tanyanya. Lebih kita kasih ke psikolog, kita kasihkan kita incar psikologinya seperti itu. Jadi santai aja untuk FU yang tipe marketing repeat order ini. Jadi FU-nya itu lebih ke produk kita, kualitasnya gimana, seperti itu. Kalau memang bagus ya hari ini Kak, misal kita ada promo nggak apa-apa, yang penting apa kita closing seperti itu. Jadi ketika kita FU berjangka, kita tidak perlu melakukan iklan lagi. Bedanya kalau yang sekali beli itu kan kita iklan terus. Untuk yang marketing repeat order ini, kita itu tidak perlu mengeluarkan iklan selanjutnya. Oke, pertama kita iklan. Nanti untuk selanjutnya ketika produk kita sudah berkualitas, produk kita sudah bagus, dalam customer itu akan menghubungi kita. Nah, ini kelebihannya. Seperti itu. Jadi FU-nya itu santai-santai aja. Nggak usah sampai diblokir. Seperti itu. Jadi santai aja. Lebih ke personalnya aja. Tanya-tanya kalau misal obat, produknya gimana Kak, obatnya seperti itu. Bagus, pupuknya gimana, kalau misal pupuk tanamannya efeknya gimana Kak, seperti itu. Setelah itu kita kasih semisal kalau ada produk baru kita kasih produk baru atau produk lama seperti itu, atau ditawari diskon seperti itu. Nah, sesuai tema bongkar rahasia sukses omset minimal 1 juta per hari ini seharusnya simulasi laba ya, laba 1 juta per hari. Jadi mudah seperti ini, HPP tambah biaya iklan, tambah laba atau keinginan shipper. Seperti itu. Sementara labanya 100 cukup berjual produk 10 aja per hari ya, seperti itu. Jadi untuk ini simpel dan bisa lah ini, Kakak pasti bisa. Yang penting apa? Maksimal, seperti itu. Sudah Mbak Vira, terima kasih. Oke, Mas Arga. Oke, Mas Arga, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Di sesi selanjutnya ini akan masuk kita pada pertanyaan tanya jawab. Untuk kakak-kakakku semuanya yang mau tanya-tanya terkait kendala kakak dalam mengatasi customernya, itu silahkan aja langsung ditulis pertanyaannya di link yang sudah kami share. Itu langsung ditulis saja, nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, di sini kita udah ada banyak pertanyaan nih Mas Arga dari para peserta. Kita bahas satu-satu ya Mas Arga. Siap, Mbak. Oke. Pertanyaan pertama ini dari Kak Haryadi. Mas, saya sering gagal closing nih karena customer selalu bandingin harga. Itu kalau bandingin harga itu gimana nih Mas solusinya? Kalau bandingin harga. Ini langsung dijawab apa? Langsung dijawab aja ya Mbak, udah. Iya, silahkan Mas Arga. Iya. Ini sesuai dengan pengalaman saya. Untuk bandingin harga itu cukup atau kita cukup ngasih kualitas produk kita, kelebihan produk kita secara detail, kasih testimoni, seperti kasih testimoni kepada calon customer, kasih testimoni kita itu benar-benar berkualitas. Dan jangan lupa yang kita lakukan dari tracknya itu fast respon seperti itu. Jadi kalau misal ada yang tanya seperti itu, harus kita fast respon. Ini seperti itu. Produk kita benar-benar apa bagus. Ya, jadi kalau misalkan ada yang bandingin harga itu, jadi lebih baik kita
menjelaskan kalau barang kita itu benar-benar bagus ya Mas Arga. Iya, kalau perlu kita video call seperti itu. Tidak apa-apa, kita video call kasih produknya seperti ini, detailnya seperti ini. Supaya apa? Kita tidak kalah dengan TikTok seperti itu. Oh Karena gitu. Jadi tetap fast respon ya Mas Arga. Biar kalau fast respon kan nggak ada waktu buat customer itu nyari-nyari iklan yang lain kan gitu kan. iya benar. Kalau perlu ya Iya. itu Mbak Vera. Kita video call, kita live secara live seperti itu supaya apa? Benar-benar yakin produk kita berkualitas Oke. walaupun harganya kita agak mahal seperti itu. Oke. Jadi harus diyakinkan gitu ya Mas Arga pokoknya. Diyakinkan, harus yakin. Oke, untuk kakakku, kalau ada yang mau tanya bisa juga selain menulis pertanyaan di link, bisa juga diklik raise hand, Kak ya. Nanti bisa tanya secara langsung seperti itu. Nanti bisa diklik raise hand, nanti akan kakak bisa mengutarakan secara langsung pertanyaannya. Gitu, nggak apa-apa ya, Kak. Oke, terima kasih Mas Arga untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, dari ini tak bernama Mas Arga. Share dong teknik follow up dari hari pertama sampai hari ketujuh. Itu apa saja sih Mas Arga yang disampaikan? Mungkin kayak gitu. Dari hari pertama sampai hari ketujuh. Kan tadi Mas Arga bilang harus di follow up dari hari pertama hingga hari ketujuh kayak gitu. Untuk hari pertama itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kasih harga promo seperti itu. Kalau misal dia tidak respon, dikirimi yang namanya video, dikirimi gambar, dikirimi testimoni. Jadi tetap kita follow up-nya itu sampai berturut-turut. Bahkan kalau bisa itu di telepon atau di video call seperti itu. Jadi sampai benar-benar diblokir untuk tipe marketing yang itu tadi Mbak Vera, yang sekali beli. Jadi untuk sekali beli ini benar-benar harus kita follow up atau kita chat itu pagi. Sebenarnya pagi, siang, malam nggak apa-apa. Pagi, siang, malam nggak apa-apa. Tapi benar-benar harus kita follow up. Bisa kasih video, kasih gambar, kasih biasanya kan videonya itu unik-unik. Jadi kasih aja keunikan produk kita seperti itu. Bisa ada yang kita terus, dan ketika dia sudah balas, nah itu saatnya kita langsung kasih fast respon. Setelah itu kita lakukan penotalan atau kasih saja langsung, dan biasanya total harga dan ongkir seperti itu Mbak Vera. Oke, jadi apa yang akan dikirim ke customer itu yang penting itu ya Mas Arga, nginfokan kualitasnya bagaimana, terus kirim foto, video, terus testimoni seperti itu ya Mas Arga. Pokoknya diinfo kalau harganya lagi promo gitu ya. Iya, harga promo, stok terbatas, itu. Kasih video, manfaat produknya seperti itu. Yang penting nggak bertele-tele gitu ya Mas, chatnya berarti. Iya, yang penting simple, langsung mengena seperti itu. Sudah saya contohkan tadi. Oke, oke. Apalagi kalau Jadi dikasih video itu lebih bagus seperti ini. Ini Kak produknya gitu aja. Ini lagi hari ini lagi promo dan stok terbatas. Kasih testimoni. gitu. Oke, jadi itu ya Kak untuk pertanyaan yang bagaimana teknik follow up dari hari pertama hingga hari ketujuh. Jadi tekniknya Mas Sarga itu pokoknya kalau follow up itu yang simpel-simpel aja, nggak usah panjang lebar. Yang penting simple, singkat, padat dan jelas, tapi mengena gitu ya Mas Sarga. Benar sekali. Dan jangan lupa Oke. fast respon. Oke, jadi nanti untuk isi chatnya itu bisa meliputi ini ya. Tadi apa Mas Arga? Kualitas, bisa kirim video, gambar, terus testimoni, Testimoni, barang kita ori,
Oke. Jadi info barangnya itu ori gitu ya Mas Arga? Barangnya Iya, dijual? ya dijual ori, barangnya bagus seperti itu. Ori. Oke, oke. Oke, terima kasih. Next pertanyaan selanjutnya ya Mas Arga. Pertanyaan selanjutnya. Saya kan usaha kaos custom Mas, selalu gagal closing kalau customer banyak yang minta COD. Dulu pernah coba COD banyak orderan tapi returnya banyak dan alhasil barang customer itu tidak bisa dijual lagi. Itu gimana Mas Arga? Oh, ini untuk meminimalisir retur ya, seperti itu ya ceritanya. Kalau sudah closing, ya Mbak. Jadi kalau Iya. misal produknya itu custom atau produknya itu sesuai request dari customer, itu saya sarankan customernya itu untuk DP. Seperti Oh biasanya gitu. itu DP-nya itu ya HPP-nya. Kalau lebih bagus lagi HPP-nya atau HPP plus ongkir. Jadi untuk apa? Meminimalisir yang terjadinya retur. Karena kalau custom itu ya tidak bisa dijual kembali ke, tidak bisa Oke. dijual lagi ke customer yang lain seperti itu. Jadi wanti-wanti ke saya untuk sistem COD yang untuk produk yang custom seperti kaos custom, cincin custom atau kalung custom itu saya sarankan untuk di DP dulu, Pak. Di DP Oke. Mm-mm. sampingnya lebih nyaman itu. Oh gitu. Jadi harus di DP dulu ya Mas Arga untuk menghindari customer-customer yang nakal gitu ya. Benar, Pak, benar. Oke, terima kasih. Itu untuk pertanyaan dari Kak Yanto. Semoga bisa menjawab. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan. Gimana cara mengatasi customer yang nggak mau respon? Mungkin ini maksudnya sudah di follow up tapi nggak ada yang respon gitu loh Mas Arga. Tetap cuman di read mungkin kayak gitu. Jadi tetap kalau diri itu saya sangat malah senang kalau diri. Yang penting tidak diblokir. Seperti itu. Semisal diri, nah itu kasih terus video, gambar, kata-kata yang menarik, promo seperti itu, testimoni seperti itu. Jadi kalau nggak diri atau nggak dibalas, yang penting tidak diblokir itu santai aja, tetap optimis. Jadi kadang ada simper yang sudah tidak dibalas atau cuma diri 1 sampai 5 hari kok delete aja, nggak apa-apa. Hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8 itu tetap ada kemungkinan yang namanya closing. Jadi mungkin hari itu dia cuma tertarik tapi uangnya nggak ada. Nah di hari ke-5 atau ke-6 mungkin dia punya uang, dalam customer itu punya uang, atau bahkan ada itu 2 bulan yang pernah saya alami itu 2 bulan tetap saya follow up, itu akhirnya beli. Karena kenapa kok? Saya tanya juga, kenapa kemarin kok pas ada promo tidak beli? Katanya dia belum ada uang. Nah, ketika sudah ada uang, nah itu kadang biasanya itu, dan sering saya temukan customer itu tipenya seperti itu. Jadi ada yang tertarik dulu, mungkin ingin mendapatkan PA kita. Kalau di marketplace itu biasanya di keranjang, seperti keranjang dulu atau dikasih keranjang dulu. Nah, di kita itu mungkin dia pernah dia ingin tahu WhatsApp kita, mungkin kalau sewaktu-waktu dia punya uang menghubungi kita seperti itu. Yang penting apa? Kita untuk yang ini saya rasa yang tipe marketing sekali beli. Jadi tetap kita follow up, kita follow up, kita follow up, kita follow up. Jadi follow up itu adalah ujung tombak dari kekuatan kita, yaitu sebagai customer service seperti itu, Mbak Bella. Oke. Jadi yang penting itu tetap terus di follow up ya Mas, biar tetap inget gitu ya sama kita. Nah, iya. Biasanya jatuh cinta itu memang di awal biasanya produknya seperti itu. Kita follow up, Oke. santai aja. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya Mas Arga.
Kak, kalau misal di FU 7 hari berturut-turut atau sampai diblokir, apa nggak bahaya untuk WA kita? Gimana Mas Arga? Bahaya nggak kalau misalkan eh, kita tuh kebanyakan diblokir orang gitu? Saya sudah menggunakan kartu CS saya itu 5 tahun dan sering sekali diblokir oleh customer itu. Tapi nggak apa-apa, ini nggak ada masalah. WA saya tetap aktif. WA yang bisnis. Saya sarankan untuk CS itu WA-nya WA bisnis ya. Jadi lebih mudah, lebih bisa ditandai semisal customer yang sudah di VF di follow up atau belum di follow up. Saya sarankan untuk menggunakan WhatsApp bisnis seperti itu. Jadi nggak ada masalah selama ini saya tetap menggunakan WA saya, WA WhatsApp bisnis ini saya. Misal ada customer yang mau beli produk saya sarankan ke teman saya seperti itu. Oke. Jadi nggak apa-apa ya Mas Arga? Nggak apa-apa, WhatsApp baik kok WhatsApp. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Mas Arga. Sebentar. Gimana cara mengatasi customer yang suka tawar harga padahal harganya sudah net? Gimana tuh Mas Arga? Saya sarankan untuk di awal itu jangan harga net, tapi kasih laba kan. Nah, jadi masyarakat itu saya rasa sekarang sudah pintar-pintar kan, masyarakat 4.0 ini juga sangat cerdas. Jadi saya rasa kalau harga tinggi, kakak juga harus menawarkan produk yang kualitasnya tinggi. Nggak apa-apa kak. Karena apa? Kita harus percaya diri dengan produk kita kalau benar-benar produk kita itu kualitasnya bagus kan. Jadi jangan sampai net ya, jangan sampai net. Maya itu iklan di dunia maya itu jangan sampai harganya net. Nanti Tapi apa? ini mungkin ini maksudnya gini Mas Arga, mungkin maksudnya dari customernya. Misalkan kita udah harganya 50.000, udah kita iklankan harganya menjadi 100 misalkan. Nah, si customer ini ternyata dia nawar hingga akhirnya itu harganya ditawar mendekati harga belinya gitu. Misalkan harga belinya 50, dia nawarnya ya sampai dengan harga 50.000, itu gimana tuh? Kalau misalkan nawarnya itu sampai harganya itu kasarannya sampai kita nggak punya untung gitu. Saya rasa ya sebagai CS kita harus mendapatkan laba kan, seperti itu. Jangan sampai ke net. Nanti semisal kasihlah harga 60, tapi itu saya sarankan juga kalau semisal labanya itu mepet atau labanya itu kan transfer kan sampai COD. Jadi takutnya kita retur, kita malah yang rugi. Jadi kita sarankan untuk apa itu transfer kan, seperti itu. Kalau COD ya karena ada VCOD-nya itu. Jadi kalau itu segera dianjurkan customernya itu transfer seperti itu kak ya. Harus laba lah kak, jangan sampai nanti misal harganya HPP kita 50.000 dikasih 5.000 ya jangan dikasih kak. Kita yang malah rugi ya. Oke. Jadi yang penting kalau misal nawar itu jangan sampai itu ya, Kak. Jangan sampai di harga netnya ya. Iya. Mungkin bisa tadi seperti yang Mas Arga sampaikan itu solusinya bisa diarahkan untuk pembayarannya via transfer gitu ya. Iya kak. Yang penting kalau seperti itu benar-benar customernya itu tidak bisa di rayu lagi, itu saya sarankan untuk transfer. Oke lah, laba kita sedikit, yang penting returnya jangan sampai retur seperti itu. Pakainya jangan sampai retur maksud saya. Oke. Jadi gitu ya Kak.
untuk yang nawar, untuk customer yang suka nawar itu jangan sampai dikasih harga sampai net gitu ya. Oke, ini ada Kak Markas. Ini raise hand, bisa dibuka dulu, di unmute dan bisa diinfokan untuk pertanyaannya. Halo Kak Markas, ini Kak Markas raise hand ya. Di unmute dulu Kak. Oke. Gimana Kak? Mau tanya mau tanya seputar produk-produk, kalau misalnya COD-nya udah lancar segala macam. Ternyata di luar sana banyak yang copycat ngikuti produk kita. Untuk mengantisipasinya gimana ya? Biasanya kan copycatnya itu kena harga lumayan jauh gitu loh dari produk punya originalitas punya kami sendiri gitu loh. Cara mengatasinya untuk ke customer gimana? Ya, gimana Mas Arga nih? Ini pertanyaannya bisa saya ulangi ya. Gimana kalau misalkan ada penjual yang menjual barang kita yang serupa dengan harga yang sangat murah gitu. Kita jualnya misalkan saya dan Mas Arga nih. Mas Arga jual harganya itu 100.000. Terus saya mencontoh nih, saya juga jual barang yang sama dengan barangnya Mas Arga, tapi dengan harga cuma 10.000 kasarannya. Itu gimana Mas Arga? Ini saya rasa tipe marketing yang repeat order ini. Tetap untuk repeat ordernya itu kita harus, biasanya itu kalau produk-produk yang sudah besar itu harus punya ciri khas. Kita harus pertahankan produk yang benar-benar bagus, produk kita itu benar-benar bagus. Jangan sampai ketika semisal ini produknya itu semisal kaos seperti itu, jangan sampai kirimnya yang cacat. Benar-benar kita sortir, benar-benar disortir Mas ya. Benar-benar disortir, kualitas benar-benar kita jaga seperti itu. Karena apa? Yang penting dari menjaga kualitas itu nanti the power of mouth seperti itu. Jadi kemampuan untuk customer kita ketika sudah beli produk yang berkualitas itu mood ke moodnya itu yang sangat wow efeknya itu bola saljunya seperti itu. Jadi kasih aja ciri khas di produk kita seperti ini. Kalau misal ada yang membandingkan atau yang gimana produk yang ori itu ada labelnya di kita, di kaos kita ada ininya seperti itu. Biasanya itu di apa ya? Di, di bagian-bagian tersembunyi seperti itu. Kalau memang terpaksa produk kita itu sudah di copycat, walaupun harganya murah, saya rasa itu kualitas pesaing kita itu nggak bagus, jelek. Kita tetap saja pertahankan produk kualitas yang bagus, kasih ciri khas di atau tanda kalau produk kita itu ori, seperti itu. Bisa ini banyak sekali seperti itu. Misal kayak produk-produknya dan besar-besar itu saya rasa tetap menjaga kualitas dan ada ciri khas yang apa itu namanya, yang menjadikan produk itu ori seperti itu. Oh gitu. Jadi kita lebih menekankan untuk punya ciri khas tersendiri yang nggak gampang di-copy orang ya Mas Arga? Iya Mbak, lebih baik lagi yang kalau benar-benar produk kita itu bergeseran dari kita, itu lebih ke kreativitasannya Mas ya. Terus ini produknya itu misal kita cuma cetak 100, terus kita ada desain lagi. Jadi kompetitor yang biasanya copyright itu tidak bisa ngikutin seperti itu.
Itu saya amati itu seperti itu. Jadi yang copyright itu biasanya hanya ngikutin tren. Kalau aku keras itu tidak lama kok, dia akan copyright seperti yang lain. Jadi itu nggak bertahan lama copyright itu. Gitu. Jadi tetap harus itu ya, Mas Arga, kita harus pertahankan kualitas kita yang pertama, karena mungkin kompetitor yang jualnya murah itu kan belum tentu kualitasnya sebagus yang original pastinya kan. Kalau dipikir-pikir ya memang dengan harga segitu kalau mau menyaingi kualitas yang bagus kan juga nggak mungkin ya Mas Arga. Pasti akan kualitas pun akan jauh di bawahnya gitu ya. Iya benar, cukup dikasih kualitas aja, terus desain-desain yang limited seperti itu. Jadi Iya, ya oke. saya sarankan Jadi, selalu update kreativitas juga, selalu update desain-desain terbarunya, Mas. oh gitu. Jadi gitu untuk Kak Markas. Jadi jawaban dari Mas Arga ini dibuat simbol khusus mungkin ya sebagai petanda barang kita itu ori. Misalkan mungkin misalkan kalau kakak ini jualnya kaos, mungkin ada label di dalamnya yang nggak nggak bisa ditiru orang lain seperti itu ya Mas. Pokoknya harus ada label yang susah dikopi gitu ya Mas. Terus kemudian untuk barangnya juga harus yang limited gitu ya, harus yang terbatas gitu ya Mas Arga. Iya benar, Mbak. Oke. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya ya Mas Arga. Kita bahas lagi untuk pertanyaan yang di Slido. Kita lanjutkan lagi pertanyaan yang ada di Slido. Gimana nih Kak kalau misalkan customernya keberatan ongkir? Gimana nih Mas Arga? Untuk keberatan ongkir ini, biasanya itu ongkirnya mahal seperti itu. Kok misal pertanyaannya itu barangnya kecil, kok ongkirnya mahal seperti itu ya, Mbak Vera. Iya betul. Itu kemarin saya juga ngobrol bersama Mbak Vera juga mengenai tentang bos COD itu seperti apa. Saya rasa untuk bos COD ini termasuk platform yang bagus. Platform yang ketika ada ini juga bisa mengatasi masalah teman-teman shipper lah. Ada diskon itu sampai 50%, ya Mbak ya. Iya betul. Ketika produknya itu kurang dari Setengah kilo Mas Arga. Nah, jadi kalau teman-teman shipper yang produk-produknya kecil seperti itu, yang produk-produknya kurang, oke walaupun besar tapi kurang dari setengah kilo, itu bisa pakai bos COD. Seperti itu, bos COD yang setiap hari itu 50% ada ya Mbak? Itu bukan promo, tapi itu Iya. ciri Itu khasnya, Mbak. untuk, ya memang betul untuk di Bos COD saat ini memang kalau yang diskon up to 50% itu memang setiap hari ada Mas Arga, itu diperuntukkan untuk berat paket di bawah setengah kilo. Nah itu untuk yang pemilihan ID Express seperti itu. Oh iya Jadi benar. nanti kalau misalkan kakak-kakak semuanya yang mau kirim dengan berat ongkir yang up to 50% hingga 50% itu nanti penulisannya itu 0,5 gitu. Gitu ya kakak-kakakku, kalau yang mau diskon ongkir hingga 50% itu pastikan ya Kak, pastikan untuk beratnya itu memang benar-benar setengah kilo. Nanti soalnya kalau misalkan berat kakak 2 kilo biar lebih untung ditulis 0,5 jangan, nanti soalnya kan di pihak ekspedisinya pun juga akan ditimbang seperti itu. Jadi yang utama itu memang dipastikan untuk berat paketnya itu 0,5 gitu. Nanti untuk penulisannya saat input pesanan itu juga harus 0,5. Jadi nanti akan terbaca di IDX-nya seperti itu Mas Arga. Untuk yang lain, untuk ekspedisi yang lain itu diskon ongkirnya hingga 20%.
up to 20%. Kalau misalkan kakak-kakakku semuanya untuk itu tergantung member ya Mas Arga, tergantung member. Kalau misalkan membernya itu member silver nanti akan beda dengan member gold. Nanti member gold juga akan beda dengan member platinum seperti itu. Setiap level itu diskon ongkirnya beda-beda. Semakin tinggi levelnya, level membernya nanti untuk diskon ongkirnya juga akan semakin tinggi lagi. Seperti itu Mas Arga. Salah satu solusinya mungkin itu ya tadi buat kakak yang tanya tadi. Jadi kalau semisal ada yang bandingin ongkir, langsung kasih aja ongkir yang termurah seperti itu. Maksudnya bisa jadi solusinya, Pak. Iya. Oke, terima kasih Mas Arga. Oke, next. Jadi itu ya. Maksudnya kalau misalkan ada yang membandingkan keberatan ongkir itu mungkin solusinya mungkin bisa diberikan untuk beli dua gitu ya Mas Arga. Kalau keberatan ongkir dan ongkirnya itu sekalian gitu ya. Terus yang kedua bisa diarahkan pakai bos COD. Kalau memang beratnya di bawah 0,5 kilo, mungkin nanti bisa pakai yang ID Express itu nanti kalau 0,5 kilo, berat 0,5 kilo, nanti ongkirnya pun juga akan setengah harga seperti itu. Oke, next pertanyaan selanjutnya ini ada raise hand dari Kak Tuson. Kak Tuson, silahkan di-unmute, bisa disampaikan pertanyaannya, Kak. Iya Kak, gini kan kita udah mengatasi 0,5 kilo ya. Tapi nominalnya, nominal paketnya itu di atas 200.000. Sedangkan kan kita kepotong admin. Nah, cara mengatasinya itu adminnya itu ikut siapa? Oh, kalau ini mungkin saya yang bantu jawab ya, Kak, selaku pihak bos COD-nya. Nah, kalau misalkan kakak ini mungkin kan kalau harganya semakin naik, mungkin kan biaya VCOD-nya dan PPN-nya itu juga akan ikut naik gitu ya Kak. Mungkin bisa disarankan seperti ini. Untuk VCOD dan PPN itu disarankan untuk ditanggung oleh pembeli seperti itu Kak. Jadi nanti ketika di awal kakak tektokan sama pembeli nih ya Kak, nanti kakak bisa langsung infokan untuk pembayaran COD-nya totalnya sekian Kak, karena untuk pembayaran COD ini ada VCOD-nya seperti itu. Jadi nanti kakak bisa langsung infokan sekalian gitu sama pembeli. Tapi jangan ngomong kalau VCOD-nya sekian gitu loh Kak. Jadi langsung dibulatkan aja antara nilai COD-nya, nilai barangnya berapa, ongkirnya berapa, terus VCOD-nya berapa, itu dibulatkan jadi satu seperti itu. Nanti biar penerima itu memang mau menanggungnya seperti itu. Jadi bukan pihak kakak sebagai seller yang menanggung VCOD-nya, tapi nanti yang menanggung VCOD-nya itu adalah penerima seperti itu, Kak. Jadi kalau kakak misalkan keberatan untuk VCOD-nya, nanti langsung bisa diarahkan, diinfokan aja langsung ke pihak penerima. Kalau misalkan penerima itu keberatan, kakak infokan saja kalau memang untuk pembayaran COD itu semua ekspedisi, all ekspedisi itu memang ada biaya COD-nya seperti itu, Kak. Jadi kalau misalkan kakak kalau misalkan kakak keberatan COD, bisa pembayaran via transfer, Kak, biar tidak ada biaya adminnya seperti itu, Kak Tosan. Nah, sekarang kan dialihkan ke transfer ya. Biasanya pembeli itu banyak ketakutan penipuan. Cara kita menyampaikan ke pembeli supaya tidak penipuan itu gimana? Oh iya, gimana nih Mas Arga? Ini pertanyaannya gimana cara meyakinkan customer kita agar dia tuh nggak takut untuk transfer gitu. Soalnya kan mungkin yang ditakutkan di era saat ini kan mungkin banyak sekali kan penjual-penjual yang maaf, yang mungkin penipu bisa seperti itu. Mungkin jadi yang tidak penipu pun juga mendapatkan efek sampingnya seperti itu. Gimana Mas Arga? Cara mengatasi agar
customer itu percaya kalau kita itu penjual yang amanah gitu. Baik Mbak Vera. Jadi untuk kasus seperti itu, Kak, siapa itu Sonba, kasih aja testimoni customer yang sudah pernah transfer seperti itu. Yang kedua, langsung atau bisa di video call, tetap di video call produk kita di packing, atau biasanya itu yang pernah saya lakukan itu produknya itu kita packing dan sesegera mungkin dikasih resi. Nah, yang pernah saya lakukan itu kalau semisal testimoni tetap tidak yakin, yang kedua itu kita langsung kasih yang namanya resi. Jadi langsung dikasih resi secepat mungkin. Seperti itu. Kalau atau ya itu di video call resinya seperti ini sudah dibuat seperti itu. Seperti itu. Saya rasa simpel aja. Jadi langsung kan di telepon atau di video call, ini Kak produknya seperti itu, kita benar-benar amanah seperti itu, ini produknya, ini detail produknya seperti yang Kakak customer yang inginkan, dan resinya itu langsung kita cetak seperti itu, ini alat cetaknya resi seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya itu kita ini ya Mas Arga. Yang pertama mungkin kasih testimoni customer-customer yang sudah transfer sebelumnya, terus testimoni barang ketika sudah diterima, terus bisa diinfokan kalau memang ini resinya sudah jadi, sudah ada. Kan di Bos COD juga kan Kakak juga ketika input pesanan juga sudah muncul resi ya Kak, sudah muncul resi, nanti resinya itu bisa langsung diinfokan ke customer kayak gitu, bisa langsung diinfokan ke customer. Juga bisa tadi Mas Arga juga memberikan saran untuk di video call. Pastikan bahwa barang yang akan kakak yang dijual itu benar-benar ada, seperti itu ya Mas Arga. Di video call, di foto atau di video call, ada di telepon, pokoknya yang penting menyampaikan ke pembeli kalau memang barang yang kita jual itu memang ada bukti fisiknya, seperti itu ya Mas Arga. Benar sekali Mbak. Oke, seperti itu Kak Tuson. Ya, makasih penjelasannya. Iya, sama-sama Kak. Oke, untuk ada pertanyaan, ya ini ada pertanyaan yang masuk dari Kak Yusef Saiful, apakah bisa buka agen ekspedisi menggunakan aplikasi Bos COD? Bisa sekali untuk Kak Yusef. Kalau Kak Yusef masih ada di webinar malam hari ini, bisa langsung untuk kakak-kakakku semuanya yang berkenan untuk membuka agen ekspedisi menggunakan aplikasi Bos COD bisa hubungi kami di nomor WA ini ya Kak. Nah, bisa langsung WA ke nomor yang sudah saya cantumkan itu. Nanti di situ juga akan ada nanti kita akan komunikasi sharing-sharing untuk Kak Yusef dan kakak-kakakku yang lainnya yang kalau mau join menjadi agen Bos COD bisa langsung hubungi di nomor yang sudah saya share tersebut. Nanti kita akan diskusi nih terkait nanti benefit yang akan kakak dapatkan apa aja kalau ikut agen Bos COD gitu. Untuk Kak Indro, apakah bisa kirim SIM-D pakai Bos COD? Bisa Kak, untuk SIM-D di Bos COD ada pakai anterin aja. Untuk SIM-D itu yang ready itu pakai pakai ekspedisi anterin aja yang SIM-D. Itu bisa untuk SIM-D-nya tapi untuk satu kota ya Kak, satu area satu kota saja. Langsung aja dicek di aplikasi Bos COD-nya masing-masing.
nanti akan ada muncul untuk pilihan kurir yang SIM-D. Kalau kakak masih bingung terkait penggunaan bus COD, bisa langsung chat di WA yang sudah saya share. Langsung aja itu akan melayani terkait kakak-kakakku semuanya kalau ada problem terkait penggunaan bus COD. Gitu. Oke, untuk ini juga ada pertanyaan dari Kak Faspe Yuni EANDM. Saya sudah buka ekspedisi lama, kalau bayar ongkir di tempat gimana Kak? Apa ada? Ini untuk Kak Faspe ini mungkin maksudnya COD-an ongkir aja ya Kak? Kalau COD ongkir itu bisa Kak, di bus COD bisa COD ongkir. Yang jelas itu untuk ongkirnya yang di atas 10.000 ya Kak. Nanti nilai COD-nya tinggal diisi senilai ongkirnya saja seperti itu. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya ini ada Kak Diva yang raise hand, bisa di-unmute Kak Diva. Oke, terima kasih. Selamat malam, Kak Iya, Rama dan selamat Kak malam. Fitra. Iya, ini saya ada 2 pertanyaan. Mungkin pertama mengenai aplikasi Bos COD. Saya pernah menggunakan aplikasi Bos COD dengan kurir JNE. Itu sampai 3 hari itu nggak di pick up. Ketika saya tanya ke pihak JNE-nya, katanya ini hanya ada di kota aja, gitu. Sehingga memang layanannya tidak bisa menyeluruh. Terus kemudian ketika saya membutuhkan kargo, terutama di daerah-daerah di dalam Jawa yang istilahnya desa ya, jangkauannya di kecamatan atau ini kadang dia nggak tercover. Terus kalau keluar Jawa juga sama, ID truk itu juga nggak tercover. Itu yang untuk bus COD itu solusinya bagaimana? Karena yang pick up itu selain ID Express itu sangat lambat. Kadang nggak di pick up, suruh nganter. Akhirnya kan tadi kembali kepercayaan kita itu kan resinya sudah muncul, resi dari bus COD-nya sudah muncul, tapi kan trackingnya nggak jalan. Nah itu kan kepercayaan kita akhirnya turun juga dari customer. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Kak Fedra, bagaimana mengatasi perang harga dengan produk yang sama, kualitas yang sama, itu seperti apa? Karena kalau saya amati perilaku orang belanja online itu ya cari yang termurah dengan kualitas yang sama, kan gitu. Nah, ini mengatasinya bagaimana? Sehingga ketika tanya sudah dapat informasi harga, enggak pernah kembali. Nah, ketika di follow up ya kadang nggak ada respon. Nah, itu mungkin solusinya seperti apa? Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih untuk Kak Diva pertanyaannya. Mungkin akan saya jawab dulu terkait pertanyaan terkait bus COD dulu ya Mas Arga. Untuk Mas Arga, untuk pertanyaannya nanti yang kedua ya Kak. Oke, untuk yang saya bahas dulu untuk yang ini ya Kak, yang pengiriman paket besar. Untuk pengiriman paket besar itu sendiri di Bos COD saat ini available-nya itu ada ID Truck sama si Cepat Gokil Kak. Jadi mungkin kakak notisnya mungkin saat ini mungkin hanya ID Truck yang bisa kirim paket besar. Tapi ternyata di Bos COD itu juga ada si Cepat juga yang bisa kirim paket besar. Itu kalau di aplikasi kakak itu tertulis si Cepat Gokil Kak namanya. Si Cepat Gokil. Nah itu untuk harga ongkirnya juga nggak kalah murah sama yang ID Truck seperti itu Kak. Jadi untuk sementara ini memang di Bos COD untuk pengiriman paket-paket besar ini sementara kami memang hanya available ID Truck sama yang si Cepat Gokil. Jadi mungkin kalau misalkan ID Truck-nya tidak tercover, kakak bisa alihkan menggunakan si Cepat Gokil. Seperti itu ya Kak.
Nah, untuk selanjutnya terkait JNE yang tidak mau pick up. Nah, gini Kak, untuk JNE itu sendiri memang sementara saat ini tidak bisa di drop off di kantor JNE cabang-cabang yang kecil-kecil itu Kak. Biasanya kan memang JNE itu ada kantor-kantor cabang di setiap kecamatan. Nah, kalau untuk di kantor cabang-cabang yang ada di kecamatan itu mereka memang tidak mau menerima drop off paket yang dari bos COD, memang seperti itu Kak. Jadi memang JNE itu memang tidak bisa di drop off di kantor JNE yang cabang kecil-kecil itu. Nah, untuk mengatasi kenapa kok JNE itu lambat pick up. Nah, mohon maaf, ini memang kalau terkait pending pick up yang lama tidak pick up itu memang dari pihak kita bos COD juga sudah bantu push ke pihak JNE-nya untuk segera di pick up. Mungkin ya memang karena satu atau lain hal yang menjadi kendala si kurir, kenapa kok sampai telat pick up gitu. Jadi untuk saran kami dari pihak bos COD bagaimana cara mengatasi pick up yang lama tersebut, kakak bisa langsung ketika kakak sudah input pesanan nih Kak dan udah keluar resi JNE-nya, itu langsung aja info resi tersebut, info resi yang request pick up itu di live chat kita yang ada di aplikasi Bos COD, langsung aja chat ke CS kita, resi sekian tolong di pick up, jangan sampai telat lagi karena saya sudah pernah kecewa telat pick up kayak gitu Kak. Nanti akan dibantu oleh CS kita. Itu CS kita yang ada di live chat itu 24 jam Kak dan itu pure manusia bukan AI, bukan robot seperti itu. Nanti akan setiap permasalahan Kakak yang diinfokan di live chat nanti akan dibantu oleh CS kami secara real ya Kak, bukan secara robotik ataupun AI seperti itu. Untuk selanjutnya kalau misalkan mungkin kalau di tempat kakak itu apa namanya ID Express yang bagus saat pick up-nya bisa untuk diarahkan pakai ID Express saja. Pokoknya kalau penggunaan pemilihan ekspedisi itu menurut histori kakak aja sebelumnya. Mana sih yang ekspedisi yang bisa pick up cepat seperti itu. Jadi nanti kakak bisa arahkan ke ID Express. Kalau memang ID Express di tempat kakak itu pick up-nya itu jauh lebih cepat daripada yang di JNE. Seperti itu, Kak. Seperti itu, Kak Diva, terkait kendala pending pick up-nya dan terkait pengiriman paket besarnya ya, Kak. Oh ya, Terus, mohon maaf. ya. Kalau yang keluar Jawa itu di Cepat Gokil itu sudah mengcover berapa area itu? Kalau berapa areanya itu kita kurang tahu pasti ya Kak. Maksudnya presentasenya berapa dan wilayahnya bagian mana-mana saja itu saya sendiri juga kurang hafal ya Kak karena kan banyak tuh wilayahnya. Jadi untuk daerah wilayahnya mana aja itu bisa langsung Kakak cek saja di cek ongkir yang ada di aplikasi Bos COD Kakak seperti itu ya Kak. Tapi untuk si Cepat Gokil ini memang dari pengalaman-pengalaman seller-seller yang lain yang menggunakan Bos COD ini memang cakupannya lebih banyak gitu Kak, bisa lebih banyak yang untuk si Cepat Gokilnya seperti itu ya Kak. Oke, terima kasih. Mungkin kalau boleh kasih saran, mungkin dari Bos COD ada apa ya, Iya. semacam rating gitu ya, rating Oh iya Kak. dari ekspedisi itu mungkin kita bisa apa ya, memberikan rating gitu loh. Oh gitu, Kalau iya. Bos COD kayak bintang 5 sehingga nanti jadi rekomendasi juga pengguna baru di Bos COD. Oh, saya harus pakai ini karena ratingnya bagus. Oh Karena iya, iya. selama ini di marketplace pun kita tidak bisa memberi rating kepada ekspedisi.
Nah, Hmm, barangkali baik. ada inovasi dari bos COD, kita bisa memberikan rating ke ekspedisi. Karena ketika pengiriman keterlambatan kiriman itu dari pihak ekspedisi, yang terkena tetap seller. Iya, betul. Demikian. Iya, iya. Saya sendiri selaku pihak Bus BOD, mohon maaf ya Kak terkait keterlambatan ekspedisi terkait saat pick up maupun pengantaran. Untuk masukan yang diberikan kami tampung, kami berterima kasih untuk masukannya. Eh, untuk masukannya itu berarti ini ya Kak, di aplikasi itu disediakan ratingnya. Mana nih ekspedisi yang bagus gitu ya Kak, biar pengguna itu notice harus pakai pilih ekspedisi yang mana, seperti itu ya Kak Diva. Iya, betul. Sehingga itu kan jadi menjadi masukan juga kepada pihak ekspedisi. Misalkan setiap selesai pengiriman, kita diberi kesempatan ngasih rating bintang 5 atau bintang 3. Nah, sehingga akan terakumulasi sehingga bos COD ketika memberikan report bulanan, oh ini loh, kamu di aplikasi kami di bos COD kamu nilainya rendah, tolong layanannya ditingkatkan sehingga kan nanti berpengaruh juga pada apa namanya, omset mereka juga kan, Iya demikian. Kak, betul. Baik, terima kasih untuk Kak Diva atas masukannya yang sangat luar biasa. Dilanjutkan lagi untuk pertanyaan yang tadi ya, yang seputar marketing. Oke, gimana Mas Arga? Untuk Kak Diva ini saya tanya, nggak usah saya tanya ya. Untuk produk, semisal produknya kakak itu berkualitas dan benar-benar bagus dan benar-benar berkualitas dan harganya itu tinggi, tetap percaya diri aja kak. Tetap percaya diri, sudah dikasih semisal testimoni, sudah di video call, sudah di fast respon dan dikasih penjabaran produknya benar-benar bagus, ada testimoni, itu sudah WA ke kakak, itu sudah sangat bagus sekali kak. Tinggal kita bagaimana memanajemen follow up-nya. Kalau semisal produk kakak itu, ini saya rasa produk kakak ini produk yang repeat order. Jadi nggak apa-apa awal-awal nggak closing, nggak apa-apa. Kalau semisal dia bandingin kualitas, semisal dia bandingin produknya yang lain, walaupun harganya murah, produknya sama, nggak apa-apa, tinggal dibandingin aja nanti gimana dia. Kalau semisal dia tidak puas, pasti menghubungi kakak. Tinggal apa? Kak Diva ini follow up-nya aja. Gimana kak produk yang telah dibandingkan kemarin itu nggak apa-apa ditanyakan seperti itu. Kepuasannya gimana? Seperti itu. Kayak saya rasa kalau produk repeat order ini benar-benar harus berkualitas kak ya. Reviewnya berjangka aja, santai aja, nggak apa-apa. Mungkin hari ini dia tidak closing karena nunggu paketnya yang lain mungkin ya. Tapi kalau dia sudah tidak puas, sudah pasti menghubungi kakak atau kakak review aja berjangka. Seperti itu, seperti teknik tadi tipe yang seperti itu. Jadi ketika dia nanti sudah merespon WA kakak, nah itu sesegera mungkin di fase respon untuk membalasnya kak ya. Seperti itu. Santai aja kak, nggak apa-apa hari ini nggak closing untuk untuk apa namanya repeat tipe repeat yang tipe marketing repeat order. Nggak apa-apa nggak closing. Tapi kan ada hari selanjutnya. Yang penting apa? Iklan kita, WA kita yang masuk itu tidak mubazir kan, sia-sia. Jadi mungkin kita hari apa tidak ada tidak mirip pada customer si A itu, bisa namanya si A. Nggak apa-apa. Hari berikutnya, bulan berikutnya, ya pasti. Nah, seperti itu. Nanti aja kak. Oke, jadi meskipun udah beli di tempat lain, tetap kita follow up gitu ya Mas, tetap menjalin komunikasi gitu ya Mas, baik dengan customer yang belum closing maupun customer yang sudah closing kayak gitu ya. Meskipun closing di tempat lain, tetap kita harus menjalin komunikasi gitu ya Mas Arga. Barangkali dia ternyata beli di tempat lain barangnya kok jelek gitu kan, bisa menjadi opportunity buat kita gitu kan Mas, maksudnya. Iya, untuk tidak closingnya itu tetap ada opportunity, ada peluang, tetap ada peluang. Jadi saya itu juga pernah pengalaman seperti itu kak.
Jadi dia bandingin harga, setelah itu dia closing ke tempat lain. Akhirnya dia chat saya, oh benar kata masnya, ini kodenya tidak berkualitas, gini. Dia hanya apa namanya terjebak dengan harga seperti itu. Akhirnya dia menghubungi saya. Itu saya ingat, itu saya tidak follow up. Nah, akhirnya mau saya follow up. Akhirnya sebelum saya follow up, dia sudah WA saya. Gak apa-apa, santai aja kan. Jadi customer itu pasti memilih untuk yang marketing repeat order ini, tipe yang ini pasti memilih barang yang berkualitas kan. Santai aja kan. Oke, jadi gitu ya untuk Kak Diva, jawaban dari Mas Arga. Yang penting tetap menjalin komunikasi dengan customer, meskipun dia closingnya di tempat lain. Barangkali ada opportunity setelahnya gitu ya Mas Arga. Oke, ini ada raise hand dari Kak Hoir. Bisa di-unmute Kak Hoir? Ya Mbak, gini mau tanya Mbak Rama Iya, gimana Kak? terkait dengan pengiriman juga. Ini kan saya ada produk, ini kiriman ke Madura, itu sudah 1 bulan itu barang status problem dari kurir antar aja. Apa memang wilayah sana itu belum tercover atau gimana gitu loh? Oh, Soalnya ini sudah ke mm-mm. CS bolak-balik, ya nanti tak follow up, tapi nggak ada pergerakan sama sekali. Oke, baik Kak. Terkait berarti ini kendala di penggunaan bus COD ya Kak. Oke, jadi Iya akan benar. saya bantu jawab terkait paket Kakak yang pengirimannya lama tidak sampai-sampai. Kalau misalkan di bus COD itu sudah ada ekspedisi yang tersedia, berarti itu sudah mengcover area tersebut Kak. Jadi sudah misalkan Kakak pengiriman dari pengiriman kemana Kak tadi kalau boleh tahu? Sumeneb? Iya ke daerah Madura Mbak. Oke, baik. Kalau misalkan Kakak kirim ke daerah Madura dan itu ternyata em, di bos COD itu ada anterin aja. Jadi anterin aja itu juga sudah otomatis bisa mengcover area Madura seperti itu Kak. Jadi kita kan yang ada di aplikasi bos COD itu setiap wilayahnya itu mengikuti pihak ekspedisi Kak. Kalau misalkan memang pihak ekspedisinya tidak bisa mengcover, memang tidak ada di bos COD. Katakanlah kayak yang Kak Diva tadi omongkan, ketika paketnya ID truck itu tidak bisa mengcover suatu wilayah, memang tidak akan muncul nanti ID trucknya Kak, seperti itu. Tapi kalau memang ke area Madura tersebut, anterin ajanya itu ada, berarti dia sudah berkomitmen kalau dia bisa mengcover area Madura tersebut Kak. Jadi memang mungkin kendalanya itu memang mungkin di kurirnya yang mengantar Kak. Ya, namanya juga manusia Kak. Kita kan kalau bekerja itu kan kita nggak bisa memutuskan misalkan ada 10 orang di kantor, semuanya bagus semua, semuanya profesional semua. Kan tidak semuanya bisa profesional Kak. Pasti akan ada salah 1, 2, 3 yang tidak bisa profesional seperti itu. Mungkin memang keterlambatan seperti itu memang dari pihak kurirnya Kak, dari pihak kurir di kurir cabang terkait seperti itu ya Kak. Kalau misalkan memang paketnya itu nanti tidak lama tidak ada pergerakan, nanti pasti akan bos COD bantu untuk proses klaimnya ya Kak. Nanti di bos COD itu juga ada fitur klaim, nanti kita juga akan bantu push klaimnya, paket-paket kakak yang tidak bergerak lama, terus paket kakak yang hilang atau paket kakak yang rusak, itu nanti kita bisa push klaim ke pihak ekspedisi terkait. Kenapa kok harus diklaim? Agar paket kakak itu bisa diganti oleh pihak ekspedisi terkait seperti itu Kak. Dan kalau misalkan paketnya itu jalan Kak, tapi
ternyata nggak diantar-antar sama kurirnya dan berujung retur, itu gimana? Nah, nanti kita juga ada klaim after returnya, Kak. Jadi paket yang sudah diretur itu juga bisa tetap diklaim. Kalau di Bos COD itu nanti akan ada namanya klaim retur tanpa konfirmasi. Jadi nanti kakak tugasnya itu pastikan ke customer kalau dia benar-benar tidak dihubungi sama kurir dan kumpulkan bukti kalau benar-benar belum dihubungi kurir. Nanti dari bukti-bukti tersebut bisa kita ajukan klaim ke pihak ekspedisi terkait untuk diajukan retur tanpa konfirmasi. Klaim retur tanpa konfirmasi seperti itu, Kak. Jadi nanti kakak tidak dibebankan untuk membayar ongkir perginya seperti itu. Seperti itu ya Kak Khair. Jadi kalau misalkan Kak Khair sudah komplain ke CS kita dan CS kita responnya di FU ke pihak ekspedisi, itu memang dari pihak ekspedisi pasti itu akan mempush ke pihak ekspedisinya Kak. Kalau misalkan Kak Khair tadi ada kendala di antar aja, pasti pihak kita, terutama pihak CS kita, itu akan bantu push ke pihak antar aja. Untuk apa? Untuk segera memaksimalkan paket kakak. Tapi memang karena mungkin kualitas dari kurir cabang terkaitnya yang mungkin ada beberapa yang agak nakal gitu Kak, jadi tidak mau langsung dikirim ulang seperti itu. Tapi nanti kalau misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan paketnya lama tidak ada pergerakan atau paketnya hilang rusak, nanti akan kita bantu klaim. Tapi kalau nanti misalkan paket kakak itu berujung retur, nanti bisa diklaim dengan kategori retur tanpa konfirmasi. Seperti itu ya Kak Khair. Oke. Oke, siap, Mbak. Makasih. Baik, sama-sama Kak. Oh iya, untuk kakak-kakak semuanya pengguna Bos COD, apabila kakak itu paketnya bermasalah, itu langsung konfirmasi juga ke penerima ya Kak. Langsung konfirmasi juga ke penerima. Ketika ada tracking customer tidak ada di lokasi, langsung aja telepon, langsung aja hubungi penerima, apakah betul memang penerima itu tidak ada di lokasi. Karena ya sebenarnya paket-paket yang bermasalah seperti itu ada dua kemungkinan Kak. Yang pertama itu memang kurirnya yang nakal, atau yang kedua itu memang customernya yang nakal, seperti itu ya Kak. Jadi kalau memang paket kakak itu bermasalah, komunikasi langsung kakak hubungi penerimanya, pastikan apakah dia benar-benar sudah dihubungi oleh kurir atau belum. Nah kalau memang paketnya itu dianya belum dihubungi kurir, nanti langsung aja minta bantuan ke CS kita melalui live chat yang ada di aplikasi Bos COD. Nanti akan dibantu untuk dimaksimalkan pengiriman ulangnya. Seperti itu ya Kak. Nanti kalau misalkan paket kakak itu lama tidak ada pergerakan atau paketnya itu hilang, rusak, kakak gak usah khawatir. Selama pakai Bos COD nanti bisa diajukan klaim. Seperti itu Kak. Nanti barang kakak, paket kakak yang kakak kirim di Bos COD nanti akan diganti. Seperti itu ya Kak. Selama diajukan klaim. Seperti itu ya Kak. Karena ini mengingat waktunya juga ternyata sudah overload Mas Arga. Ini kita langsung aja masuk ke pertanyaan berhadiah aja ya Kak. Langsung aja masuk ke pertanyaan berhadiah. Untuk kakak-kakakku yang sudah raise hand bisa di off-kan dulu raise hand-nya Kak. Kita masuk ke pertanyaan berhadiah nih Kak. Bisa di off-kan dulu raise hand-nya. Oke, terima kasih kakakku. Ini kita masuk ke pertanyaan berhadiah ya Kak. Nanti akan ada hadiah menarik dari Bos COD. Jangan lupa nanti bagi kakakku yang bisa jawab, nanti langsung hubungi aja klaim hadiah kakak di nomor yang sudah saya share di pesan ini. Yang sudah saya share bisa dicatat juga di nomor 082159591811. Nanti untuk klaim hadiahnya nanti langsung chat aja di nomor tersebut ya Kak. Jangan lupa diinfokan nama
nama akun bos COD kakak dan email yang digunakan. Seperti itu ya kak. Oke, langsung saja di pertanyaan pertama. Apa teknik yang paling mendasar yang harus dimiliki seorang customer service? Kak Hoir? Ya, silahkan Kak Hoir. Yang pertama fast respon, Mbak. Oke, fast respon. Gimana nih Mas Arga? Benar sekali. Oke, terima kasih Kak Khair sudah mengikuti acara webinar ini sampai selesai. Kak Khair jangan lupa nanti silahkan chat di nomor yang sudah saya share ya Kak. Bisa Kakak tulis juga nomornya di 0821 9595 1811. Di nomor 0821 9595 1811. Nanti Kak Khair langsung chat aja ya di nomor tersebut. Siap, Mbak. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, ini teknik apa saja yang dibutuhkan untuk kategori pesanan sekali beli? Teknik apa saja yang digunakan untuk kategori pesanan sekali beli? Gimana nih Kak? Jangan lupa di raise hand ya Kak. Kalau mau jawab, jangan lupa di raise hand. Gimana? Ini mungkin pada lupa ya. Mungkin ada beberapa, tapi kalau nggak semuanya juga nggak apa-apa Kak disebutkan. Oke Kak Tuson, silahkan Kak Tuson. Kak Tuson, silahkan di unmute. Kak Tuson. Halo Kak. Menentukan jumlah pesanan yang ekonomis. Gimana Kak Tuson? Tekniknya menentukan jumlah pesanan yang paling ekonomis. Gimana Mas Arga? Mungkin kurang tepat ya Mas Arga. Oke, mohon maaf Kak Tuson, mungkin jawabannya kurang tepat. Oke, ada Kak Yusuf. Kak Yusuf, silahkan. Memberikan diskon. Memberikan diskon. Terus ada apa lagi Kak Yusuf? Tekniknya Di tadi follow up selain. selama 7 hari. Oke. Apa lagi Kak? Lupa lagi. Oke Kak Tusan, terima kasih sudah menjawab dua yang benar ya Mas Arga. Dua yang benar nih. Oke, untuk Kak Tusan jangan lupa nanti untuk klaim hadiahnya langsung di chat aja ke nomor kita di 0821 9595 1811. Nanti jangan lupa untuk diinfokan nama akun bos COD-nya ya Kak beserta email yang digunakan. Tadi Kak siapa tadi? Kak Yusuf apa Kak? Kak Yusuf, Kak Yusuf, mohon maaf. Kak Yusuf, mohon maaf. Nanti untuk klaim hadiahnya langsung aja chat di nomor kita ya Kak di 0821 9595 1811. Baik, Mbak. Oke. Makasih, Mbak. Baik Kak. Oke. Mungkin pertanyaannya masih sama. Ada yang bisa melengkapi? Tadi ada 5 ya Mas Arga. Tadi ada 5 ya Mas Arga. Ada 5. Apa 5 nggak apa-apa. Oke. Ada yang bisa menambahkan lagi? Dari jawaban Kak Yusuf. Oke, ada Kak Rani. Silahkan Kak Rani. Kalau bisa menambahkan, di unmute dulu Kak Rani. Iya. Iya, gimana Kak? Tekniknya apa aja sih Kak? Selain follow up 7 hari sama
memberikan promo? Oh ya, yang pertama fast respon. Yang Heeh. kedua, ditawari beli 2 atau lebih karena lebih hemat sesuai yang sudah ditentukan. Oke, Yang gimana? Terus kekinian, produk gimana lagi, kekinian, Kak? Oke, betul. promo dengan setinggi mungkin, Oke, sesuai budget dan sudah laba. oke. Gimana Mas Arga? Ini hampir mendekati sempurna ya Mas Arga. Nah, sesuai dengan Oke, untuk Kak Rani terima kasih. Nanti untuk klaim hadiahnya langsung aja itu ya Kak. Hubungi di nomor kami di 0821 9595 1811 ya Kak. Oke, terima kasih untuk kakak-kakakku yang sudah menjawab pertanyaan hari ini. Untuk Kak Khoir, Kak Yusef, dan Kak Rani, selamat untuk berhak mendapatkan hadiah menarik dari Bos COD. Jangan lupa untuk klaim hadiahnya di nomor 0821 9595 1811. Saya ulangi ya Kak, di nomor 0821 9595 1811. Oke, nanti jangan lupa untuk chat ke nomor kita, itu infokan nama akun Bos COD Kakak dan alamat email yang digunakan. Seperti itu ya Kak Rani, Kak Yusef, dan Kak Hoir. Oke, tidak terasa nih Mas Arga, kita sudah ada di penghujung acara. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mas Arga pada webinar malam hari ini, juga yang sudah kita diskusikan sama-sama pada malam hari ini, bisa bermanfaat dan orderan kakak-kakak semuanya bisa meningkat. Dan jangan lupa tetap percayakan pengiriman paket COD dan non-COD kakak hanya di Bos COD. Jangan lupa apabila kakak ada kendala pengiriman, langsung aja hubungi kami ya Kak. Oke, sebelum acara ini berakhir, kita foto bersama dulu ya Kak. Mohon untuk kakak-kakakku semuanya on cam terlebih dahulu ya Kak. On cam beberapa saat aja dulu. Bisa on cam dulu. Oke, terima kasih. Saya hitung sampai 3 ya Kak. Saya hitung sampai 3. Oke, terima kasih kakakku yang sudah mau on cam. Terima kasih. Oke, saya hitung ya Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakakku semuanya. Terima kasih atas ketersediaan waktunya mengikuti webinar di Bos COD pada malam hari ini. Baik, di sini saya Veradika selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.